Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Aska kan itu Zakarya di sini di CMA Indonesia. Oke, ini mungkin bakal video yang rame nih. Soalnya nggak tahu kenapa nih, kalau bahas ini pasti rame di YouTube gue ya. Karena mungkin gue masih awal ya, orang jarang yang ngebahas ini. Jadi gue bakalan ngebahas lebih dalam, lebih inti, lebih spesifik tentang BT12. Sekarang secara fisik dulu ya, setelah apa, secara fisik dalamnya apa segala macam kayak gitu. Ini pemakaian udah hampir 1 tahun, kayaknya hampir setahun deh, apa berapa, 6 bulan ya, 7 bulan, pokoknya hampir setahun lah. Ini busanya udah pada copot, udah pada sobek, bisa kalian lihat sendiri itu. Dan ada lagi yang lebih parah, jadi kemarin sempat putus kabel charge-nya, ini sempat putus. Dan akhirnya gue bongkar sendiri. Bagaimana hasilnya setelah gue bongkar sendiri? Mari kita bongkar. Buat kalian nih yang rusak, jangan kalian buang, kita bisa benerin. Kalau bisa dibenerin, kita benerin. Oke, let's go, pindah ke meja. Kita bongkar semuanya isinya. Oke, jadi ini dia BT12 nya. Nih, bisa kalian lihat udah karatan. Ini kita cuma yang dibutuhin cuma obeng kembang doang. Obeng plus. Nih kita lihat dulu ya kondisinya nih. Busanya udah pada copot. Ini sumpah nih bukan intercom, headset Bluetooth gue pakai gokil-gokilan sih ini. Gue pakai tempur banget. Hujan-hujanan segala macam, narik Grab, touring sampai ke Cirebon, ke Subang hampir tiap minggu kemarin segala macam, nih gue pakai banget sih. Walaupun ya pada akhirnya karena satu dan lain hal kabelnya ini putus nih, lihat sambung dan sini bolong. Nah, awalnya gue itu nggak tahu kan cara bukain itu gimana. Terus sampai gue maksa-maksa nih, gue pas buka-buka pakai pisau kan segala macam. Akhirnya gue menemukan cara yang lebih baik, atau cara benarnya buka BT12 ini. Wait ya. Nah, jadi BT12 ini di belakangnya sini ini kan ada pad ya. Ini bisa kalian buka aja padnya. Tuh, ya kalian buka aja. Nah, di sini dia isi obeng-obengnya segala macam. Bisa pakai pisau, bisa pakai apa aja sih ini. Cuma kecil kan, pakai obeng kecil sih lebih bagus ya. Gua ngambil obeng kecil dulu, bentar. Oke, jadi ini udah kebuka. Nah, gua nggak ada obeng kecil, nggak tahu yang mana, gua malas nyari. Nih bautnya 2 biji, jangan sampai hilang. Maupun ada spare-nya di dalam box. Nih gue pakai pisau ya guys, bentar gue buka dulu. Ya susah. Oke, jadi ini udah kebuka dan ini dia hasilnya. Dalemannya itu kayak gini doang. Dan yang USM-nya lagi tuh, kalau kalian tahu ya, ini tahan air. Ya kalian udah lihat sendiri kan gimana tuh gue bongkar kemarin, gue basahin segala macam. Tapi ada tapinya, nggak ada silnya sama sekali. Di sini nggak ada karetnya sama sekali. Di sini nggak ada karetnya sama sekali. Di sini juga nggak ada karetnya. DJ bener-bener mengandalkan cuma kayak gini doang nih, ngeklipnya doang. Nih, cuma mengandalkan ini doang buat tahan airnya tuh. Walaupun emang di sini ada bentukannya ya, maksudnya ada lekukan-lekukannya. Cuma gokil aja buat gue gitu, kayak nggak ada karetnya sama sekali. Nah, dalamannya cuma kayak gini nih baterainya. Ini baterai punya gue nih udah, aduh, tadi bisa buka nggak ya? Setahu gue bisa ya kemarin. Wait, kita buka lagi. Mana pisau tadi? Ya, gue nggak ada obeng kecil, jadi pakai pisau aja. Maaf ya guys kalau tremor, emang tangan gue rada tremor. Kita bongkar semuanya. Ini biar gue yang berkorban aja kalau rusak. Ini buat kalian sih, biar kalian tahu isi dalamannya tuh apa dan apa aja yang sebenarnya bisa dibenerin. Ya jatuh. Ya, hilang dah pada bautnya, ampun. Oke. Jadi ini dia bagian dibaliknya. Aduh, bentar, kusut. Nih, ini bagian dibaliknya, ini baterainya, nggak bisa dicabut ya, dilem soalnya baterainya. Ini LED-nya, dan ini kabel casannya. Nah, misalkan kalian casannya putus, itu cuma tinggal kalian sambung aja nih.
Aduh, gua udah gue sambung sih, jadi ya kali gue putusin lagi, susah nyolder. Tuh ya, ini yang bentar gue kasih tahu. Yang merahnya itu di sebelah kiri, di yang paling ujung ini nih. Nah, yang kabel warna satunya lagi itu di yang urutan keduanya. Gitu. Mungkin kurang jelas ya. Cuma biasanya sih ada tanda-tandanya tuh, plus minusnya di sini tuh. Ini baterainya nggak tahu berapa mAh, dan ini lampunya tuh. Bentar ya, kita coba tes nyala. Lagi kerondolan lagi kayak gini. Kerondolan bahasanya. Apaan ya bahasanya? Tuh, takut nyetrum gua. Oh, power on. Connected. Coba ya kita konekin. Bentar. Wait a minute, guys. Connected. Bentar nih, volumenya kita gedein dulu. Salah ya, ini yang gitu. Kita cari musik no copyright. Yang nanya nih, bassnya kayak gimana sekalian? Jelas nggak? Gue matiin dulu deh, angin gue berisik soalnya kipasnya. Nih, musik yang familiar deh. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu suaranya ya. Buat kalian nih yang masih nanya bassnya kenceng apa enggak, gue nggak tahu karena standarisasi orang tuh beda-beda. Buat gue sendiri segini udah cukup. Apalagi ini samping kuping lu. Nah, buat gue udah cukup. Nah, buat kalian nih yang misalkan emang mic-nya nggak kepake, kalian bisa ganti speakernya. Speakernya bisa kalian ganti pakai speaker yang lebih bagus. Ini ada di sini kabel-kabelnya. Kalian kalau nggak bisa bongkar sendiri, cuma tinggal ke tukang HP aja. Minta bongkarin gampang. Ke tukang elektronik ya, maksudnya servis HP gitu-gitu bisa mereka. Nah, kalau cuma kabel casan sih mestinya kalian bisa sendiri karena gampang. I think seperti itu. Apa kalian mau nanya apa lagi? Ini tombol-tombolnya di sini power, di sini volume tambah, di sini volume kurang. Nambahin kencang, kurangin kencang. Kaget nggak sih kalian? Gue mau nanya itu, kaget nggak sih kalian? Ini beginian doang bisa tahan air. Gue sih jujur ya, gue sendiri bener-bener kaget banget soalnya gue nggak nyangka aja dia nggak ada sil-silannya sama sekali, nggak ada karet-karetannya sama sekali, tapi bisa tahan air. Dengan ya kalian lihat sendiri kan gue gimana ngetesnya kemarin. Itu. Jadi udahlah, nggak usah diraguin lagi lah. Ayo gue pasang lagi nih cara pemasangannya. Lihat baut-bautnya. Kalau bisa si kabel ini masuk ke dalam sini nih. Cuma kemarin gue nggak bisa, jadi ya udah gitu aja lah, biarin. Nah,
Buat yang udah ngebongkar terus takut misalkan pas kalian pasang tuh jadi berkurang ya, ini airnya, tak kedap airnya, sebenarnya nggak berkurang sama sekali asal kalian masangnya bener, rapih gitu, rapet, normal, kembali normal sama itu, it's okay, nggak bakal kenapa-napa. Tapi kalau kalian masangnya ada yang jendol kayak gue tadi tuh nggak bener, itu kalian akan ada resiko buat air masuk. Cuma selama ini walaupun gue kurang bener ya, gue masih selamat sih, masih diselamatkan kayak gitu. Kalau bisa ya bener ya bener, kalau emang nggak bisa bongkar sendiri ya ke tukang servis HP, mereka jago kok, kayak gitu aja sih. Oke, udah gitu aja paling. Ini satu lagi nih gue pasang bentar. Paling ini juga banyak yang gue cepet-cepetin paling nanti. Maaf ya rada absurd, cuma ya siapa tahu kalian kepo. Kalau kalian masih ragu ya, gue heran deh masih ada yang nanya, "Bang, beneran tahan air?" Ya lu lihat sendiri aja, udah gue guyur kayak gitu. Kalau nggak tahan air udah pasti mati. Ini udah lama coy. Udah setahun yang lalu ini. Udah mau setahun gue pakai ini, aman. Hujan segala macam ya, kalian bisa lihat sendiri video-video gue. Makanya kalau ini lihat video-video gue yang lainnya. Cek channel gue juga. Karena ya gue pakai touring ini tuh segala macem. Ya elah susah banget lagi ini. Astagfirullah. Ya Allah. Udah gue matiin dulu, ntar lanjut lagi. Nah oke, ini ya, ini udah pasang lagi nih baut-bautnya. Sebenarnya emang yang bikin tahan air mana sih tadi ya? Casing, oh ini nempel, maaf. Aska. Nih sebenarnya yang bikin tahan air tuh gue sih nggak tahu ya. Cuma ya udah gue begini doang nih masangnya. Ini gue tambahin bikin lubang lagi dikit. Habis itu udah gue masukin. Nih. Kurang lebih gue masang kayak gini doang. Dah. Tuh, kalian lihat gak? Nggak ada klipnya sama sekali. Nggak ada, bukan klip apa, nggak ada karetnya sama sekali. Cuma bisa tahan air. Setahan air itu lagi. Nah, ini buluk nih. Sabar, gue lupa. Gue naruhnya tuh sebelah mana dah. Oh sini nih. Dah. Tinggal gua kenceng-kencengin lagi. Nah, tips and trick buat kalian kalau misalkan kalian masih ragu dengan ketahanan airnya ketika kalian udah bongkar, itu ini bisa kalian pakein sealant buat mesin motor. Sealant buat mesin motor, sealant buat aqua buat akuarium. Itu bisa. Jangan terlalu banyak juga ya, tapi nanti jelek soalnya. Bleber-bleberan gitu kan, rapihin aja. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada sealant kayak gitu-gitu, bisa kalian pakai lem tembak juga. Bagus juga sih lem tembak, bisa. Ya banyak lah pilihannya, kalian bisa pilih masing-masing. Dan di sini gue lebih ngajarin kalian buat ya, kalian kalau putus atau rusak jangan langsung kalian buang, walaupun emang harganya murah kan, cuma 200 ribuan. Cuma kalau bisa dipakai lagi kenapa enggak. Oke, kita pindah dulu. Nah tadi bentar, kalau ini bisa dibongkar apa enggak? Jawabannya bisa juga, sama speakernya normal lah, bisa semua. Cuma gua nggak mau bongkar karena yang kayaknya yang penting ini doang, yang bakal sering putus tuh ini doang nih. Kalau speaker gitu-gitu sih kayaknya kurang ya. Yang penting ini kalian, nih tips and trick buat kalian juga. Ini kalian sealant atau kalian lem tembak, lem mati aja nih. Soalnya kadang keluar-keluar gini. Nih. Ini juga nih. Oh ya, oke. Itu. Nah, wait. Kita pindah posisi. Nah, itu dia.
hasil bongkar-bongkaran gua nih, yang ngide-ngide. Jadi buat kalian yang kabel casannya BT12 putus, jangan langsung kalian buang, bisa diperbaikin. Terus buat yang speaker putus juga jangan langsung dibuang, siapa tahu masih bisa disambung lagi. Kalau emang kalian gak mau ngulik sendiri, kalian bisa bawa ke toko perbaikan HP, servis komputer. Mereka rata-rata bisa, cuma gue lebih proper ke servis HP karena emang dia kan ada alat-alatnya dan biasanya udah biasa nyolder kayak gitu. Nah, misalkan ini kalian mau diganti juga bisa, speakernya bisa diganti juga. Kalau emang udah rusak bisa diganti pakai yang 65 ribuan ya kalau nggak salah, yang pakai apa sih, yang masih nyolok ke HP. Nah itu bisa tinggal putusin aja, tinggal sambungin kayak gini, bisa. Jadi ya banyak lah sebenarnya, ini kalau rusak pun masih bisa dibenerin gitu. Jadi jangan kalian langsung buang walaupun ini barang Cina juga. Oke, tips and triknya tadi, ini sambungan kabel ini nih bisa kalian lem pakai silen atau pakai lem tembak. Ini juga nih ini aja gue suka goyang-goyang nih kalian nih, gapnya jauh banget nih. Ini bisa masuk nih, set tuh, bisa keluar lagi dan bisa putus tuh. Ini kejadiannya udah putus. Nah paling kayak gitu aja tutorial dari guanya, bongkar-bongkarnya segala macem. Semoga bermanfaat. Semoga kalau emang ada yang putus kayak gue juga bisa kalian perbaikin sendiri atau bawa ke tukang servis HP. Makasih banyak udah nonton nih video BT12, ramai banget. Gue makasih banget. Ada yang nonton lihat dari Lazada apa segala macam, gue makasih banget. Gue akan bertanggung jawab untuk membantu kalian mencari masalah-masalah dari BT12 ini gitu. Oke, kayaknya sekian dari gue. Next video bakal gue jelasin cara pairing ke HP, cara konekin kalau mau teleponan itu gimana. Ada juga yang nanya apa teleponnya cuma bisa telepon biasa doang, nggak bisa telepon WA. Terus selanjutnya akan gue kasih tahu cara biar bisa ngobrol sama teman gimana, dan lain-lain semuanya, dan kondisi setelah 1 tahun pemakaian, hampir 1 tahun pemakaian. Oke, kurang lebih begitu videonya. Makasih banyak udah nonton. Ganteng ya gue. Makasih banyak udah nonton. Gue Askar Netovan Zakaria dan CMA Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye.